Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Saya ingin melihat tangan-tangan yang mengasihi Tuhan, bersuka cita pagi hari ini. Boleh beri sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Mari kita siapkan hati kita, kita tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan buat hari yang terbaik. Kami berkumpul kembali Tuhan di tempat ini. Dan satu kerinduan kami hampiri tahta-Mu Tuhan. Kami percaya di saat kami menyembah ada lawatan-Mu Tuhan, terobosan-Mu Tuhan, yang menyembuhkan setiap kami, yang menguatkan setiap kami. Kami percaya kami keluar dari tempat ini, kami berbeda Tuhan. Kami menerima sukacita yang baru yang datangnya dari Tuhan. Ini kami Tuhan, Tuhan berserta bersama kami Tuhan. Dari pertengahan, awal pertengahan sampai selesainya ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan sucikan ruangan ini Tuhan, Tuhan sucikan hati kami Tuhan. Biar kami layak untuk menyembah-Mu Tuhan. Biarlah kami membawa dupa yang harum yang menyenangkan hati-Mu. Biarlah semua pujian, penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap menyembah. Yang siap menyembah sama-sama katakan amin. Beri sorak-sorai kembali untuk Tuhan Yesus, haleluya. Kau Tuhan yang selalu bekerja, melebihi yang dapat kupikirkan. Tak sekalipun Engkau biarkan ku hadapi semua sendiri. Saat ku rasa tak mampu lagi, di situ Kau tunjukkan setiamu. Dalam badai janji-Mu teruji, Kau buktikan kepadaku. Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu, Kau juga yang menolongku saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Engkau setia Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selalu bekerja, melebihi yang dapat kupikirkan. Tak sekalipun Engkau biarkan ku hadapi semua sendiri. Saat ku rasa tak mampu lagi, di situ Kau tunjukkan setiamu. Dalam badai janji-Mu teruji, Kau buktikan kepadaku. Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu, Kau juga yang menolongku saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu, Kau juga yang menolongku saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan
selalu setia untuk menolongku. Kau setia, Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu. Kau juga yang menolongku saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Sorak-sorai untuk Tuhan Yesus yang setia. Sama-sama katakan sekali lagi Bapak Saudara. Kau Tuhan yang selalu bekerja melebihi yang dapat kupikirkan. Tak sekalipun Engkau biarkan ku hadapi semua sendiri. Saat ku rasa tak mampu lagi, tangan-Mu yang menolong setiap kami. Amin Tuhan, setiamu dalam badai, janji-Mu teruji. Kau buktikan kepadaku, Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu. Kau juga yang menolongku saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu. Kau juga yang menolongku saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu. Kau juga yang menolongku saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Sama-sama katakan, Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu. Kau juga yang menolongku. Ini pengharapan kami Tuhan, ini iman kami, dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolong. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu. Kau juga yang menolongku saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu. Kau juga yang menolongku saat ini dan untuk
sama, selalu setia untuk menolongku dan untuk selamanya, dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku, dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Kau setia, haleluya. Kau penolong kami, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, teramat baik, haleluya. Kami bersyukur pertolongan-Mu ajaib Tuhan, haleluya. Kami bersyukur, haleluya, haleluya. Ku puji, ku tinggikan Engkau di atas segalanya. Kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kau setia, Kau setia. Haleluya, haleluya. Kami pegang janji-Mu, kami pegang janji-Mu. Kau kekuatan, Kau kekuatan Tuhan, haleluya. Kami percaya, kami percaya, kami percaya. Angkat suaramu, tinggikan Tuhan, sebab Dia hadir di tempat ini. Dia yang melawat setiap kami, kami percaya. Haleluya. Hosana di tempat yang maha tinggi, kami puji, kami tinggikan Engkau di atas segalanya. Haleluya. Anugerah-Mu jadi perisai kami. Kasih setiamu, kasih setiamu besar, kasih setiamu besar. Terima kasih Tuhan, Engkau baik selamanya. Biar kami mengecap kebaikan-Mu, anugerah-Mu perisaiku. Engkau yang memelihara setiap kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur.
Oh, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu. Tuhan Yesus, Engkau jadi perisai kami Tuhan. Engkau memelihara setiap kami, mengelilingi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur. Anugerah-Mu untuk seumur hidup kami terjadi dan yang lain pergi. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Yang percaya Tuhan kita dahsyat, sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Katakan, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memelihara setiap kami. Oh, anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Katakan dengan imanmu, anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Anugerah-Mu melimpah untuk setiap kami Tuhan. Kami bersuka cita untuk hari yang terbaik ini. Yang siap bersuka cita sama-sama katakan amin. Boleh kasih senyuman Bapak Ibu Saudara ke kanan kirimu, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, Engkau pernah berakhir di hidupku. Angkat jempolmu, katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan angkat jempolmu. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya.
Katakan dengan rasa syukurmu. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku, bagimu, amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, dan tak pernah berakhir di hidupku. Angkat jempolmu, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus kita baik, haleluya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhan Yesus kita baik, amin. Percaya Bapak Ibu Saudara, sama-sama katakan yuk ya, haleluya. Tuhan Yesus baik bagimu, haleluya. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Bapak Ibu Saudara percaya Tuhan Yesus kita baik, amin. Boleh ikuti gerakan saya, amin. Yesus baik bagimu, tunjuk kanan kirimu Bapak Saudara. Bagiku, tunjuk diri sendiri, dulu, sekarang, dan selamanya, amin. Setuju? Mari sama-sama angkat jempolmu Bapak Saudara. Yang bagian belakang sampai depan kita angkat jempolmu. Katakan Yesus baik. Katakan kanan kiri Bapak Saudara. Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus. Sekali lagi Bapak Saudara katakan Yesus baik. Katakan bagimu. Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik, haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya, dari selama sampai selama-lamanya, sampai untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Ke jempol saudara, Tuhan Yesus baik. Haleluya, sorangan haleluya, sorangan haleluya. Tuhan Yesus kita dahsyat, amin. Katakan kanan kirimu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus kita dahsyat, amin. Katakan kanan kirimu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus kita dahsyat. Mari sama-sama bertepuk tangan kembali Bapak Ibu Saudara. Engkau ajaib Tuhan, Engkau dahsyat. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara katakan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, Engkau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, satu hati kami nyatakan. Katakan kerajaan-Mu, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal
membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Sorak-sorai kemuliaan untuk nama Tuhan Yesus, haleluya. Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara, katakan Tuhan Yesus kita dahsyat. Boleh lihat kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus kita dahsyat. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Biarlah kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur sebab Engkau baik Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kau kebenaran kami Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Oh, ku ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku
kasih-Mu. Kalau ku hidup Tuhan, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku kami tetap menyembah, menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sama-sama kita perlahan Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita nyatakan dengan iman, dengan syukur Bapak Ibu Saudara, sebab Tuhan Yesus baik. Angkat tanganmu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Nikmati kasih Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Katakan selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan mengalir di tengah-tengah kita. Mari angkat tanganmu, katakan kalau ku hidup bagi-Mu. Ramana arakaraya nabaya, iraba bakaraya nabakaya, menyembah dunia tak Kamu, menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup Tuhan, oh selama ku hidup, yes Tuhan Yesus, ku hidup tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama-sama angkat tanganmu, katakan, oh kalau ku hidup, kami hidup bagi-Mu Tuhan. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan kami. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Inilah pujian kami, penyembahan kami yang sudah kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Sungguh kami percaya dengan pujian dan penyembahan yang kami naikkan dalam hadirat-Mu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap hati kami. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Engkau memulihkan setiap kami ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Engkau mau berbicara lewat hamba-Mu yang bukan apa-apa ini. Taruhkan perkataan-Mu di dalam lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan. Engkau yang berkuasa di tempat ini. Engkau yang berkuasa di ruang hati kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengar. Dalam nama Yesus yang setuju, kita mau fokus pada kebenaran firman Tuhan. Semua berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi semuanya. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu anugerah yang diberikan Tuhan hari ini buat setiap daripada kita semuanya boleh hadir di ibadah yang luar biasa ini. Bapak Ibu langsung saja kita mau dengarkan kebenaran firman. Mari fokus pada kebenaran firman Tuhan. Sementara tinggalkan dulu HP-nya. Tidak WhatsApp, tapi kalau Bapak Ibu mau mencatat khotbah ini silakan, mungkin bisa ditaruh, dicatat di HP, bisa juga. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu hari saya lupa kapan itu, saya ada di dalam satu ruang ibadah. Di depan saya itu ada seorang ibu bersama dengan dua anak putrinya. Mungkin saat itu umur 3 tahun dan yang kecil umur 2 tahun. Saudara, terus terang jujur pada saat itu saya sangat bingung pada saat itu. Lihat lari sana, lari sini, ini anak pada saat pujian dan penyembahan. Ya. Dan waktu firman, saya dengarkan firman itu anak rebutan bolpen saudara. Sampai nangis saudara. Terus lari sana lari sini. Terus terang saya saat itu bingung juga. Nah yang mau saya sampaikan pada hari ini. Seringkali di dalam kehidupan kita ini juga seperti anak kecil ini. Yang lari sana sini, nakal menyimpang sana sini, mau atur sendiri, karep-karepe dewe, mau-maunya sendiri. Ya, seolah-olah ada Roh Kudus, tapi Roh Kudus tidak dipedulikan. Roh Kudus hanya bisa berpangku tangan saja. Kita cenderung dalam hidup ini mau atur diri kita sendiri dan tidak memberi kesempatan Roh Kudus untuk mengatur, memimpin dan menuntun hidup kita. Mau-maunya sendiri, karep-karepe dewe, saenake dewe. Itu bahasanya yang paling enak saudara. Nah Bapak Ibu, hasilnya dalam hidup ini saya percaya hidup ini tidak akan jadi berkat, tidak akan berdampak, hidup kita tidak bisa berbuah. Pagi hari ini judul daripada khotbah ini adalah Guidance of the Holy Spirit. Guidance itu dari asal guide, menuntun, memimpin. The Holy Spirit, Roh Kudus, Roh Kristus, Roh Tuhan. Kita dipimpin Roh Kudus. Nah saudara, contoh juga di dalam kehidupan pernikahan suami istri. Suaminya mau pergi, ditanya sama istrinya, "Pak, kamu mau kemana, Pak?" Dijawab seenaknya sendiri, dijawab gak enak saudara. Dijawab, "Wes, gak usah ngurus-ngurus." Waktu suaminya terima telepon, sudah tutup telepon, istrinya balik tanya, "Pak, sopo Pak sing telepon Pak?" "Gak usah ikut-ikut." Jawab suaminya seperti itu. Gantian saudara, waktu sampai di rumah suaminya sudah balik di rumah, si istri ya WhatsAppan pakai WA, senyum terus. Ditanya sama suaminya, "Kamu tuh loh WA sama siapa kok senyum-senyum aja?" "Wes, gak usah curiga-curigaan." Saudara, kalau di dalam pernikahan
kehidupan pernikahan seperti ini, saya percaya tidak berbahagia. Betul ya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup ini pilihan. Ada faktor-faktor di mana kita tidak bisa memilih juga. Kita tidak bisa memilih kita mau lahir di keluarga kaya, keluarga terhormat, mau minta yang kulitnya putih dari suku bangsa apa. Saudara, kita tidak bisa pilih. Tetapi dalam hidup ini ada kebebasan yang Tuhan berikan, ada kehendak bebas yang Tuhan berikan, ada free will di mana kita ada faktor di mana kita bisa memilih sebuah pekerjaan mana yang saudara bisa kerjakan, usaha apa. Saudara bisa memilih untuk pelayanan apa sesuai dengan talenta saudara, saudara bisa pilih. Tetapi saudara, pilihan juga ada terbatas. Ketika saudara pilih jodoh juga Tuhan yang mau harus seiman. Kita juga bisa memilih dalam hidup ini, kita ini mau dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Tuhan, berjalan bersama Tuhan, atau kita ini bisa juga memilih mau diperintah, dipimpin, dikendalikan oleh ego kita sendiri, akal budi kita yang memerintah, atau daging kita sendiri. Kita bisa pilih. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saudara dan saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita lahir baru. Ya, kita adalah ciptaan Roh Kudus, ciptaan Kristus, saudara. Dan saudara, di situ ketika kita undang Yesus masuk di dalam kehidupan kita, Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, ada di dalam kita yang mau mengendalikan kita. Nah, kita ini ciptaan Roh Kudus yang kita ini punya jiwa. Jiwa itu apa? Kita punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Tapi tinggalnya di dalam daging. Bu Gembala, kalau saya cubit begini Bu, sakit ya Bu, masih Bu? Sakit, ada daging. Nah, di sini ada bicara tentang ada Roh Kudus di mana punya keinginan sendiri. Roh Kudus punya keinginan. Daging itu juga punya keinginan. Ada kehendak daging, ada kehendak Roh Kudus. Nah, ini seringkali itu sering berlawanan, tarik menarik. Kalau kita lebih menuruti keinginan daging kita, mau kita, karep-karepnya kita sendiri, akal budi kita sendiri, saudara, lama-kelamaan Roh Kudus itu juga akan didukakan. Dan lama-lama padam Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, saya percaya kalau terus menerus keinginan daging saudara yang terus dituruti, maka yang terjadi itu kehidupan kita, keadaan kita tidak akan menjadi tambah baik. Saudara akan mengalami yang buruk, dan yang buruk. Ada keinginan daging, keinginan roh yang berlawanan seperti dua kutub yang saling tarik menarik. Ayo kita lihat di dalam Roma 8 ayat 9. Kita ini siapa? Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Kudus diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi kita ini adalah milik Kristus. Yang percaya katakan amin. Saudara milik Kristus, yang percaya katakan amin. Ya, sudah lunas dibayar dengan darahnya yang mahal sehingga Dia saja yang menjadi Tuhan dalam hidup kita. Dia yang memerintahkan kita, Dia yang mengendalikan kehidupan kita. Saudara, ketika kita percaya, orang yang percaya, yang hidup di dalam anugerahnya, maka hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Ayo katakan kepada sebelah saudara, kita perlu tuntunan Roh Kudus. Haleluya. Baik Bapak Ibu. Ayo kita baca lagi di dalam Yohanes pasal 16, Injil Yohanes pasal 16, ayatnya yang ke-13. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Iya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri.
Jadi janji Tuhan ketika Roh Kudus diberikan, janji Tuhan Roh Kudus diberikan itu untuk apa? Untuk kita yang pertama, untuk kita dipimpin di dalam seluruh kebenaran. Teks aslinya yaitu to show the way, menunjukkan jalan, memberikan cara, dipimpin untuk melakukan kebenaran, dipimpin untuk melakukan kehendak Bapa, diberikan kemampuan. Kebenaran itu apa? Di mana kemampuan kita punya gaya hidup yang Tuhan mau. Jadi artinya Bapak Ibu, gaya hidup Tuhan itu ada pada gaya hidup kita. Sekali lagi, gaya hidup Tuhan yang ada pada gaya hidup kita. Saudara, ini bukan tentang cara saudara beribadah. Ini bukan tentang program-program gereja, bukan tentang cara orang ibadah kebaktian saudara, tetapi kekristenan itu bicara tentang cara hidup, gaya hidup kita. Saudara, ketika seorang bisa di gereja melayani Tuhan, di dalam pujian dan penyembahan, haleluya, 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 sungai sukacitaku mengalir dalam hidupku, bersorak-sorai, haleluya. Tapi saudara keluar dari gereja, haleluya, ya, baru dengar firman Tuhan di gereja, pulang sampai di rumah ngebel, saudara, klaksonnya tin tin tin, saudara. Pembantu yang di rumah nggak cepat bukakan pintu, mau makan di rumah nggak jadi makan di luar. Kenapa? Karena tadinya juga sama-sama mau tanya, hanya karena mau tanya makan apa. Ya, bapak, ibu, 2 anak, mau makan apa? Yang satunya mau makan Chinese food, yang satunya mau makan Western food, yang satunya mau makan Indonesian food, saudara. Akhirnya enggak gatuk, saudara. Gondok, ngamuk, pulang. Sampai di rumah, saudara, klakson. Itu pembantu enggak cepat keluar, saudara. Pulang pembantunya dimarahi, saudara. Ngamuk-ngamuk, haleluya. Saudara, kekristenan bicara tentang cara hidup. Melayani Tuhan di dalam musik. Ada saudara pelayanan musik, tetapi hidupnya masih seneng lihat yang pornografi. Pengusaha, bicara pengusaha, tapi hidupnya, bisnisnya masih kotor. Bisa lu makan orang lain punya usaha, katanya dengan alasan saing, ya, dunia usaha itu penuh dengan persaingan, tapi bisa sikut kanan, selintut kiri. Apa tuh selintut kanan, selintut kiri, saya enggak ngerti. Bapak Ibu, kita itu adalah ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17, kau adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Ya, artinya kita harus punya karakter hidup yang baru. Karakter Kristus ada di dalam hidup kita. Ada yang namanya perubahan di dalam kehidupan kita. Ya, ada karakter baru yang nampak, ada kedisiplinan. Ya, dulu gak disiplin, sekarang disiplin, saudara. Kalau dulu pelit, sekarang murah hati. Kalau dulu gak bisa ngampuni, sekarang bisa ngampuni. Bapak Ibu, itu cara hidup yang benar. Dalam Kisah pasal 2, tidak usah dibuka, Kisah Para Rasul 2 dan Kisah Para Rasul 4, itu bicara tentang bagaimana orang-orang percaya pada saat itu dilawat Roh Kudus. Ketika mereka sudah dilawat Roh Kudus, cara hidup orang percaya pada zaman itu ada perubahan di dalam cara hidup mereka. Jujur mereka, menjadi orang yang taat, ya, mau berkorban, menjadi orang yang setia, ya, suami istri bisa setia. Dan yang terakhir, mereka disukai oleh banyak orang. Berdampak hidup mereka, berbuah jadi berkat hidup mereka buat orang lain. Saudara, kalau hidup ini tidak bisa jadi berkat bagi orang lain, aduh saudara, sepo. You know sepo? Saya tidak tahu gimana cara menerjemahkan. Gak enak, hambar. Tapi kalau hidup kita bisa jadi berkat bagi orang lain, aduh Tuhan, sukacita yang luar biasa. Senang, hidup ini begitu indah, ya. Ayo kita lihat lagi Kisah Para Rasul 10 ayat 38.
Kisah Para Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Bapa mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Ya saudara, ya. Di sini bagaimana Roh Kudus juga memimpin di dalam Yesus, ya. Yesus saja dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana dia menyembuhkan orang sakit. Dia punya ada karunia, ini bicara tentang karunia roh, saudara. Tumpang tangan orang sakit sembuh, menyembuhkan orang. Apalagi berbahasa roh, itu bicara tentang keluar. Bagaimana Roh Kudus bergerak keluar. Itu bicara tentang karunia Roh Kudus. Tapi saya tidak akan berbicara pada pagi hari ini tentang karunia Roh Kudus. Saya lebih mau berbicara tentang ke dalam. Roh Kudus itu bergerak, tidak diam saudara. Dia bergerak, bekerja ke dalam, di mana dia membentuk karakter kita menjadi kehendaknya. Yaitu karakter Kristus ada di dalam kehidupan kita. Ayo saya ajak lihat lagi di dalam Efesus 2 ayat 22. Ya, Efesus 2 ayat 22. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman di dalam roh. Bapak Ibu, kita dibangun di tempat kediaman kita. Dibentuk, dibangun karakter kita menjadi apa yang Tuhan inginkan, yaitu serupa dengan Kristus. Satu lagi, Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi Roh Kudus itu mengajarkan, mengingatkan cara hidup baru. Saudara, kalau saudara punya cara hidup yang baru, ya, kalau itu dilakukan berulang-ulang, maka akan menjadi satu kebiasaan. Dan kebiasaan itu saudara lakukan berulang-ulang, itu akan menjadi gaya hidup yang baru. Kalau gaya hidup itu saudara dilakukan terus-menerus, itu jadi karakter yang baru, karakter Kristus. Ciptaan yang baru, karakter ciptaan baru, karakter Kristus yang menghasilkan buah roh. Ada 9 buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 dan 23 bicara tentang Galatia 5 ayat 22 dan 23, yaitu bicara tentang buah roh. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, apalagi kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu, itu hidup kita berbuah, jadi berkat berdampak. Roh Kudus adalah roh kebenaran, ya, yang menuntun kita pada kebenaran, roh yang menguduskan dan mencurahkan kasih Tuhan. Ya, tidak lagi hidup di dalam kepahitan, tidak lagi hidup di dalam kebencian, dendam, amarah, tetapi ada kasih. Kalau bicara buah roh kasih, kasih itu bisa mengampuni. Saudara, Yusuf, tokoh Alkitab, 13 tahun dia mengalami penderitaan. Dari saudara waktu dia dimasukkan sumur, dijual jadi budak. Habis itu dijual jadi budak, dimasukkan lagi ke penjara. Saudara, sudah gitu sampai di penjara saudara tidak diingat orang. Saudara, 13 tahun dia alami penderitaan. Bapak Ibu, tetapi di situ dikatakan bahwa Yusuf itu disertai oleh Roh Tuhan sehingga dia dibuat berhasil. Yusuf itu berhasil karena ada Roh Kudus yang menyertai, Roh Tuhan menyertai dia. Sebenarnya dia bisa punya alasan untuk tidak bisa mengampuni saudara-saudaranya. Tetapi dia tidak lakukan itu karena ada Roh Tuhan di dalam dirinya. Dia mau mengampuni saudara-saudaranya. Dan yang luar biasa, dia diangkat Tuhan, luar biasa. Udah contoh yang lain lagi, ada Ruth. Ruth itu siapa? Ruth itu punya mertua saudara. Mertuanya tuh namanya Naomi. Naomi itu artinya cantik saudara. Cantik. Nah Naomi ini saudara bersama-sama dengan suami dan anaknya laki 2 sama menantunya 2, karena di kota kampung halamannya itu Bethlehem pada saat itu sedang alami kelaparan yang dahsyat, sehingga mereka pindah, pahit hidup mereka saudara. Kemudian mereka pindah ke kota yang namanya kota Moab. Sampai di kota Moab saudara, suaminya meninggal. Tuh bayangkan,
Satu suaminya meninggal, saudara sedih. Kemudian disusul lagi 2 anaknya laki-laki meninggal dua-duanya. Bapak Ibu, tambah pahit lagi. Tetapi saudara, ada 2 lagi menantunya. Ya, yang satu dia bilang sudah dua-duanya kamu mau balik-balik saja ke kotamu sendiri. Tapi saudara yang satu kembali, yang satunya lagi yaitu yang bernama Ruth. Dia Ruth yang punya roh Tuhan di dalam hidupnya, saudara. Dia tahu bahwa yang namanya mertua itu penuh dengan kepahitan, hidupnya pahit. Karena apa? Naomi bilang sudah jangan panggil-panggil aku Naomi. Ya, panggil aku Mara. Karena hidupku penuh dengan kepahitan. Saudara bayangkan kalau hidup dengan orang yang pahit, saudara. Orang yang pahit itu kalau ngomong selalu diulang-ulang. Ceritanya curiga melulu. Ngomong tentang kehidupannya yang susah terus diceritakan, terus diceritakan. Dan yang disampaikan selalu curiga, negatif terus. Bapak Ibu, tetapi yang namanya Ruth, dia tidak jadi pahit. Tetapi dia punya roh Tuhan. Roh Kudus ada di dalam dirinya. Dia punya buah roh, setia. Setia, saudara. Di dalam keadaan yang mungkin seperti harus menghadapi orang yang penuh dengan kepahitan itu yang tidak gampang Bapak Ibu. Tapi dia setia. Bapak Ibu, ternyata ketika kita alami persoalan juga, kita di situ bisa lihat siapa yang memerintah kehidupan kita. Daging kita yang memerintah, akal budi kita yang memerintah, kekuatan kita sendiri, ataukah roh Tuhan, roh kudus itu yang memerintah kehidupan kita. Yesus waktu di Taman Getsemani, dia katakan, Bapa kalau bisa lalukan cawan ini daripadaku. Tapi biarlah bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu saja Tuhan yang jadi. Ini bicara tentang perfect submission, ketaatan yang luar biasa, ketaatan yang sempurna. Yesus menjadi contoh teladan buat saudara dan saya. Ada buah roh, supaya orang tuh bisa lihat saudara, dalam kehidupan kita. Ya, hari-hari ini saya bersama dengan suami, kami sedikit ada persoalan di dalam usaha. Ya sebetulnya bukan persoalan lah. Ya ada yang harus dikerjakan. Tetapi sesungguhnya kami tidak mampu untuk melakukannya. Dalam usaha itu. Seringkali orang berpikir, wes caranya begini saja. Ini yang cara yang harus kita tempuh. Saudara, memang kalau kita yang berikan cara, enak buat diri kita sendiri. Amin. Yang terbaik. Tapi belum tentu cara kita itu sesuai dengan cara Tuhan. Kehendak kita maunya begini, belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, saya cuma berpegang kepada satu hal. Bahwa Roma 8 ayat 28, Tuhan itu turut bekerja di dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu baik keadaan yang baik ataupun keadaan yang tidak enak, yang buruk. Itu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Buat kita. Saya sampaikan sama suami, enggak usah buru-buru di dalam mengambil satu keputusan. Ya. Serahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Karena Dia yang tahu masa depan kita. Dan pegang janji Dia, masa depan cerah penuh dengan pengharapan. Itu yang kita pegang. Janji Tuhan pasti dikenapi. Ya, dalam kehidupan kita. Karena Dia berjanji, tidak mungkin Dia akan kecewakan kita. Pasti dikenapi. Tapi seringkali itu janji itu belum terwujud. Kenapa? Karena kita masih ubek aja saudara. Aduh ubek itu apa ya saudara? Masih bingung sendiri dengan persoalan yang itu. Seakan-akan persoalanmu yang gede, Tuhanmu tuh yang di mana enggak tahu. Saudara, firman Tuhan berbicara di dalam kehidupan saya. Lewat satu lagu itu nanti kita nyanyikan bareng-bareng. Saudara, bagaimana kita terus mau tahu bahwa kehendak Tuhan bukan kehendak kita, bukan kehendak Tuhan. Tapi percayalah, kehendak Tuhan itu yang terbaik buat kita semuanya. Amin. Yang kedua, ya. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8,
Jadi Roh Kudus diberikan, janji Tuhan memberikan Roh Kudus itu untuk pertama dipimpin dalam seluruh kebenaran. Yang kedua yaitu ini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke seluruh bumi. Baik Bapak Ibu, Kisah 1 ayat 8, yaitu apa yang Tuhan inginkan. Roh Kudus ingin setiap daripada kita diberikan, yaitu untuk menjadi kita, untuk menjadi saksi, marturios, saksi. Saudara saksi Kristus, Bapak Ibu, saudara dan saya sudah diselamatkan. Hidup kita bukan untuk diri kita sendiri. Kita jangan egois untuk diri kita sendiri. Bapak Ibu, Yesus itu mati bukan untuk kita saja. Yesus mati itu untuk dunia ini Bapak Ibu, untuk keselamatan dunia ini. Ada daripada saudara kita yang masih belum percaya Tuhan. Mereka adalah jiwa-jiwa yang tersesat, hidup di dalam dosa. Mereka percaya Yesus tetapi hidupnya mereka enggak benar, jiwa mereka tersesat. Tapi seringkali kita sudah jangan dekat sama kita. Sudah, enggak bisa, jangan dekat. Saudara, jangan egois. Biarlah hidup kita boleh menjadi saksinya. Saksi apa Bu? Ya saksi saudara. Saudara pernah ditolong Tuhan? Ayo saya mau tanya Bapak Ibu, berapa banyak saudara yang ada di ruangan ini semua yang sudah pernah ditolong Tuhan? Mari angkat tanganmu. Yang sudah pernah ditolong Tuhan. Amin. Semua pernah ditolong Tuhan. Saksikan apa yang menjadi perbuatan Tuhan atas kehidupan kita. Pertolongannya, anugerahnya, ya, kasihnya, pemeliharaan Tuhan diberikan di dalam kehidupan kita. Bersaksi untuk memenangkan jiwa. Kalau saudara bisa bersaksi, saya percaya saudara, bangku-bangku ini loh, kursi-kursi yang kosong ini nanti semua penuh. Saudara, penuh, enggak usah pele-pele saudara, jiwa. Mereka semua, Yesus tuh mati untuk orang berdosa. Jadi jangan jadi kayak hidupnya enggak benar. Ini hidupnya penuh dengan kenajisan, ya, tukang selingkuh, enggak beres, orangnya enggak beres. Saudara, Yesus juga mati untuk orangnya kayak gini loh, saudara. Jangan menjadi egois. Ya. Kalau saudara katakan aku enggak mampu untuk jadi saksi Kristus. Roh Kudus yang memberikan kemampuan. Roh Kudus yang memberikan keberanian, kemampuan untuk saudara bisa berkata-kata. Lewat apa perbuatanmu, lewat apa perkataanmu. Ya, lebih baik untuk kita tidak ngerasani orang saudara. Lebih baik kita cerita tentang kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu, firman ini berbicara kepada saya. Saya bingung mau nyampaikan apa. Tapi Tuhan bicara keras dalam kehidupan saya hari-hari ini untuk saya boleh nyampaikan di kebaktian jam 10 ini untuk saudara. Ini sedikit khotbah tentang pengajaran, tetapi ini yang harus saya sampaikan. Ya, Petrus itu khotbah 3.000 orang tobat, bahkan sampai 5.000 orang bertobat saudara. Padahal sebelumnya dia tuh pernah menyangkal Yesus 3 kali. Yohanes dan Petrus setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, hidup di dalam zaman itu mereka teraniaya, diancam dengan orang-orang besar, orang-orang yang berkuasa pada saat itu, tapi mereka tidak takut. Mereka enggak takut, mereka penuh dengan keberanian, malah mereka bersaksi, mengajar saudara, enggak takut. Saudara, lihat orang aja misalnya sakit. Saudara takut, tumpang tangan doakan aja takut. Bagaimana Bapak Ibu? Roh Kudus ada di dalam kerita. Dia memberikan kita kemampuan. Dia memberikan kita keberanian. Untuk apa? Untuk berkata-kata, untuk melayani, untuk mendoakan. Memenangkan jiwa, menjadi saksinya untuk kebesaran dan kemuliaan Yesus saja. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Dan yang terakhir, yang ketiga, Roh Kudus menuntun kita kepada kemenangan dan keberhasilan. Destinasi kita atau identitas kita, ya, sebagai anak-anak Tuhan. Dikatakan juga kita ini adalah
orang-orang yang menang. Bahkan lebih dari pemenang. Jadi saudara, ketika kau alami persoalan hari-hari ini, jangan kalah. Karena saudara tidak di status saudara sebagai anak Tuhan itu adalah pemenang. Ya. Lebih dari pemenang. Kehendak Tuhan untuk kita boleh alami kemenangan, keberhasilan. Kehendak Tuhan untuk kita boleh alami kehidupan, kelimpahan masa depan yang baik, itu kehendak Tuhan. Dalam berjalan bersama dengan Roh Kudus, hidup kita akan mengalami kemenangan. Dari satu persoalan saudara menang, pindah pada satu persoalan yang lain saudara alami kemenangan. Dulu saya alami persoalan di dalam rumah tangga, ya, dan saya menang. Dalam kehidupan bersama dengan jalan bersama Roh Kudus, saya alami persoalan dan finansial, saya menang. Berjalan bersama dengan Tuhan. Dan sampai seterusnya saudara. Itulah berjalan bersama Roh Kudus. Saudara alami kemenangan satu pada kemenangan yang lain. Saudara punya kasih. Semakin hari semakin punya kasih. Tadinya punya kepahitan. Tidak bisa mengampuni. Tapi Roh Tuhan bekerja memberi kemampuan. Akhirnya bisa ngampuni. Tapi kadang-kadang masih ingat-ingat. Akhirnya juga saudara akan dibantu oleh Roh Kudus. Melupakan semuanya itu. Ya enggak mungkin lupa saudara, tetapi ini luka, ini batin sudah diobati, dibalut dengan darah Yesus. Saudara, tambah hari tambah punya kasih, tambah hari tambah murah hati, tambah hari tambah bisa menguasai diri. Saudara, jangan jadi orang Kristen 10-20 tahun saya pancet tayo urepe. Sing tidak bisa menguasai diri ngamuan, tetap ngamuan. Bukan itu saudara. Berjalan bersama dengan Roh Kudus, orang akan melihat di dalam kehidupan kita. Waduh, Mary ki wis berubah yo. Sing dulu gak telatenan, gak sabaran, ternyata dia bisa jadi orang sabar. Haleluya saudara. Tetapi untuk mencapai satu kesabaran itu perlu proses dalam kehidupan kita. Dan siapa yang lakukan itu? Siapa yang bekerja? Roh Kudus yang di dalam kita membentuk. Bapak Ibu, Tuhan itu adalah pemilik yang memiliki kehidupan kita. Owner dalam hidup kita. Kalau saudara punya rumah, ya, rumah saudara itu atapnya bocor. Saya percaya saudara akan berusaha untuk memperbaiki supaya enggak bocor, betul ya? Saudara didandani dengan sedemikian rupa. Kalau demikian juga di dalam kehidupan saudara dan saya. Dia, Tuhan itu tahu di mana kelemahan kita, di mana karakter kita yang kurang berkenan. Dia yang paling tahu. Ada yang bocor dalam kehidupan kita. Dia yang paling tahu. Makanya dia yang akan membentuk kita menjadi indah, menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, destinasi kita, jalan kita makin naik, bukan turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Kalau keadaan kita sekarang belum baik, pergumulan saudara belum dijawab, hari-hari ini belum ada jalan keluar, saudara percayalah saya katakan, filmnya belum ending. Amin. Filmnya belum selesai. Tapi tetap peganglah janji-janji Tuhan itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Dan miliki selalu keintiman dengan Tuhan. Kalau saudara punya waktu untuk berdoa, bersekutu secara pribadi dengan Tuhan setiap hari saudara, mau sebelum tidur atau kapanpun saudara punya waktu, saudara intim dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan di dalam pujian, penyembahan dan pembacaan perenungan firman Tuhan. Saya percaya saudara akan peka, saudara akan diberikan kekuatan yang baru. Senantiasa ada kekuatan yang daripada Tuhan, ada kasih yang mengalir, ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh dimampukan untuk menghadapi segala persoalan di dalam kehidupan ini. Amin. Puji nama Tuhan. Ada kekuatan baru. Kita diberikan kekuatan, diberikan kepekaan untuk bisa melakukan yang menjadi kehendak Bapa. Silakan para pemain musik boleh naik ke atas mimbar ini. Bapak Ibu, jadi kalau ada persoalan dalam hidup ini, saudara sudah sampaikan kepada Tuhan, tapi belum dijawab. Percaya, endingnya belum selesai. Filmnya belum selesai.
Minta kunci F ya. Lagu ini yang meneguhkan saya di dalam pergumulan saya hari-hari ini. Cara Tuhan untuk berbicara di dalam hidup saya. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Semuanya tak terbatas kuasamu, haleluya. Tak terduga caramu, kau yang ku andalkan di setiap jaga hidupku. Tak terbatas, tak tersekat kasihmu, haleluya. Tak terduga jalanmu, kau yang ku percaya di segala musim hidup. Saya undang semua bangkit berdiri, haleluya. terbatas kuasamu, Ora patakara lava sekira tak lava. terduga Amin. caramu, kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu, kau yang ku percaya di dalam musim hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu, kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu, kau yang ku percaya di segala musim hidupku. biarkan keyboard yang mainkan pujian ini dengan lembut. Pejamkan mata saudara, pejamkan mata saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara sendiri. Ada Roh Kudus di dalammu. Dan itu besar. Roh yang berkuasa dahsyat, yang memerintah, yang mengendalikan hidupmu. Dia berikan untuk kita bisa dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Diberikan buat kita untuk kita boleh menjadi saksi Kristus. Tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri.
Dan Roh Kudus itu yang akan memberikan, menuntun, memberikan keberhasilan di dalam kehidupan kita. Dia bergerak, dia tidak nganggur Bapak Ibu. Dia berjalan bergerak, membentuk setiap daripada kita. Bapak Ibu, seringkali kita buru-buru. Ketika ada persoalan kita buru-buru untuk ambil jalan keluar. Tapi percayalah, hanya Yesus saja yang menjadi jalan keluar di dalam kehidupan kita. Setiap aspek hidupmu hanya Yesus. Kalau saudara berjalan dengan kekuatanmu sendiri, kau tidak mampu. Kau gelisah, kau kecewa, kau tidak akan dapatkan apa-apa. Tapi bersama dengan Yesus, Dia bawa kau kepada kemenangan demi kemenangan. Pegang janji itu. Pegang janji itu di dalam kehidupan kita. Kiralah masyarakat apatakala. Ya dalam masyarakat. Bapa, Hamba sudah sampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu buat setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Untuk kami mau hidup kami berjalan bersama dengan-Mu, dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan ego, bukan dengan akal budi yang memerintah. Tapi Yesus, Kau yang bekerja dalam hidup kami yang memerintah. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, Kau yang terjemahkan, memberikan pengertian. Kami percaya firman-Mu akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bertumbuh, berakar dan berbuah. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Kita akan diberi kesempatan untuk menabur Bapak Ibu Saudara. Tapi sebelumnya kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk menabur. Kami percaya Tuhan memberkati setiap kami tidak kekurangan Tuhan. Yang siap menabur sama-sama katakan amin. Sambil Bapak Ibu Saudara menabur, kita saksikan MCC News. Jemaat Tuhan, kami himbau untuk Anda tidak pulang terlebih dulu sebelum menerima doa berkat. Pastikan ponsel Anda dalam mode sunyi saat ibadah berlangsung. Tuhanku ada di saat badai. Shalom Jemaat Tuhan, saatnya hadir informasi kegiatan gereja MCC dalam MCC News. CCF Citraland, setiap hari Selasa jam 7:30 malam. Informasi selengkapnya hubungi Pak Santoso. Setiap hari Rabu, CCF Menara, untuk informasi hubungi Pak Haryanto. Jumat, CCF Sangaji Jakarta, untuk informasi hubungi Pak Robin. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Kamis jam 7 hingga 8 malam. Ibadah minggu diadakan 3 kali, jam 10 pagi, 2 siang, dan 5 sore. Sekolah minggu diadakan jam setengah 11 siang dan jam setengah 6 sore. Untuk pelayanan pernikahan, baptisan air dan konseling, Anda dapat menghubungi 081 131 022. Demikian MCC News, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk taburan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati dan kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk tetap setia di dalam ibadah-ibadah kami Bapak Ibu Saudara di hari Minggu, setiap hari Minggu jam 10, jam 2 nanti ada ibadah berikutnya jam 5 Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita ajak saudara, teman, kerabat, anak-anak untuk sama-sama kita memuji, membesarkan nama Tuhan, kita penuhi bangku-bangku ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Beri sorak-sorai kemuliaan untuk nama Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku. Amin Tuhan. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati umat-Mu, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Berkati mereka dengan kesehatan, lindungi, kebutuhan mereka cukupkan, harapan dan cita-cita mereka Tuhan wujudkan, kebutuhan mereka Tuhan sediakan. Berkati persembahan, taburan, dan perpuluhan jemaat Tuhan. Engkau menjamin kehidupan mereka. Berdoa untuk hambanya Pastor Mary yang sudah Engkau pakai melayani. Berikan kesehatan, pengurapan. Berkati dalam keluarganya dan pelayanannya. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, para pemimpin kami, hikmatnya ada bagi mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia. Tuhan berkati semuanya. Keluarga-keluarga yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Ladang pertanian berkatilah. Dan seluruh keberadaan bumi Indonesia berkatilah. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat Tuhan, cinta kasih dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.